Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup kita di dunia ini juga begitu singkat, hanya sebentar saja. Kalau kita gagal menjalani hidup kita yang sekali dan singkat ini, maka tidak ada waktu untuk mengulang, maka tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Itu sebabnya kita harus benar-benar serius menjalani kehidupan kita yang singkat dan hanya sekali ini saudara. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan hanya sekali ini. Dan kemudian mereka akhirnya salah menjalani hidup, gagal menjalani hidup, dan penyesalan tidak akan ada gunanya. Karena tidak ada waktu untuk mengulang, tidak ada waktu untuk memperbaiki, tidak ada kesempatan kedua di dalam kehidupan kita, karena hidup hanya sekali. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saya percaya, setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara rindu supaya hidup saudara berguna, hidup saudara bermakna, hidup saudara berarti, dan tidak sia-sia. Itu sebabnya mari kita belajar bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah,
sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, Salomo menjelaskan tentang kehidupan, tentang makna kehidupan, di mana Salomo menegaskan bahwa ada hidup yang akan menjadi sia-sia. Ada orang yang sia-sia hidup karena dia menjalani kehidupannya dengan cara yang salah. Di dalam 2 ayat ini, Salomo menegaskan sampai 3 kali, sia-sialah, sia-sialah, sia-sialah. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang sia-sia? Kehidupan yang bagaimana yang sia-sia? Supaya jangan sampai kita menjalani kehidupan yang demikian. Supaya jangan sampai hidup kita yang singkat dan hanya sekali ini menjadi sia-sia. Kita harus menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Itu sebabnya di pagi hari ini siapkan benar-benar hati dan pikiran saudara, sehingga saudara diberkati dengan firman Tuhan dalam saudara menjalani hari-hari saudara. Salomo menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada pekerjaan yang akan menjadi sia-sia, yaitu pekerjaan dalam membangun, di mana dalam konteks ini ditegaskan membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada begitu banyak orang yang akan menjadi sia-sia ketika mereka berjuang membangun rumah mereka, ketika mereka berjuang membangun kehidupan mereka, membangun karir mereka, membangun ekonomi mereka, membangun usaha mereka, membangun bisnis mereka. Ada begitu banyak perjuangan dalam membangun yang akan menjadi sia-sia. Bayangkan saudara, ada begitu banyak orang yang akan begitu berlelah-lelah, begitu capek untuk membangun banyak hal di dalam kehidupannya, tetapi pekerjaan membangun itu akan menjadi sia-sia. Hari ini, apa yang sedang saudara bangun? Apakah saudara sedang membangun karir saudara? Jangan sampai perjuangan saudara membangun karir saudara menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun? Saudara sedang membangun infrastruktur, rumah saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai perjuangan saudara untuk membangun menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun dalam kehidupan saudara? Saudara sedang membangun ekonomi saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai apa yang saudara perjuangkan habis-habisan untuk membangunnya menjadi sia-sia. Bayangkan jika ada orang yang begitu sibuk, begitu habis-habisan untuk membangun sesuatu yang sia-sia. Maka sia-sialah hidupnya. Di sini dikatakan bahwa sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bagaimana saudara? Dikatakan di kalimat sebelumnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya, apapun yang kita sedang bangun dalam hidup ini, jikalau Tuhan tidak terlibat, tidak campur tangan untuk membangunnya di sana, maka apa yang sedang kita perjuangkan untuk membangun itu menjadi sia-sia, menjadi tidak bermakna, menjadi tidak berguna. Artinya apa saudara? Supaya apa yang kita perjuangkan untuk membangunnya menjadi ada gunanya, menjadi ada nilai dan maknanya, maka libatkan Tuhan di sana. Maka biarkan Tuhan yang ikut campur tangan bekerja untuk membangun dalam hal apa saja saudara rindu mengalami Tuhan ikut membangun kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang membangun satu keluarga? Saudara mengimpikan keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis.
keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Dengar saudara, libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara, supaya Dia yang mengerjakan ketentraman, kedamaian, ketenangan di sana. Jikalau saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, maka kehancuran yang akan terjadi. Tidak heran saudara kalau sehari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengalami kehancuran di tengah keluarga mereka. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena Tuhan tidak dilibatkan di tengah-tengah keluarga mereka untuk membangun keluarga mereka. Ada begitu banyak orang yang berjuang membangun bisnisnya. Mungkin hari ini saudara pun sedang berjuang membangun bisnis saudara. Dengar saudara, jangan sampai itu semuanya menjadi sia-sia. Libatkan Tuhan untuk membangun bisnis saudara. Kalau saudara melibatkan Tuhan untuk membangun pekerjaan, usaha saudara, bisnis saudara, maka percayalah saudara akan melihat perkara besar. Dan apa yang saudara kerjakan itu menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna, bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, saya melihat hari ini ada begitu banyak hal yang dulu diperjuangkan dan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan aku melihat kenapa itu bisa terjadi, karena Tuhan ikut campur tangan di sana. Tetapi di sisi lain saya melihat dan menyaksikan juga ada orang-orang yang dia berjuang mati-matian, habis-habisan untuk perkara-perkara dunia dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Pada akhirnya, pada endingnya, kehancuran yang terjadi di sana. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, supaya tidak sia-sia kita membangun. Apapun yang sedang kita bangun, maka biarlah kita libatkan Tuhan ikut bekerja di sana. Kita libatkan Tuhan ikut campur tangan di sana. Biarkan Tuhan yang menyatakan karyanya dalam hal apapun saudara sedang membangunnya. Ketika engkau membangun ekonomi di tengah kehidupanmu, biarkan Tuhan ikut bekerja di sana, maka Dia akan melakukan perkara besar. Biarkan Tuhan membangun keluargamu, membangun usahamu, pekerjaanmu, seluruh kehidupanmu, dan biarkan Tuhan ikut campur tangan di sana, maka saudara akan menyaksikan apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia, malah berbuahkan perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama saudara. Kehidupan yang tidak sia-sia adalah kehidupan yang melibatkan Tuhan untuk membangun. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat masih di ayat pertama di bagian B. Dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal kedua yang banyak akan menjadi sia-sia adalah di mana manusia berjaga-jaga dalam hidupnya. Dikatakan di sini tadi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekalipun ada satu kota, ada satu keluarga, atau apapun bentuknya kelompok itu saudara, dan disediakan pengawal yang begitu ketat di sana, firman Tuhan menegaskan jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan, sia-sia apa yang diperjuangkan untuk mengawal tersebut. Itu sebabnya saudara, yang kedua yang mau ditegaskan oleh Salomo di sini adalah bahwa supaya jangan menjadi sia-sia, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga, libatkan Tuhan untuk mengawal. Supaya kita tidak menjadi sia-sia apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan untuk menjaga, untuk mengawal kehidupan kita saudara. Libatkan Tuhan, maka Dia yang akan berjaga-jaga atas kehidupan saudara, sehingga tidak menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesia-siaan ketika mereka mempersiapkan keamanan secara dunia, tetapi ternyata keamanan itu tidak menjamin hidup mereka. Yang bisa menjamin keamanan kehidupan kita saudara adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan berjaga-jaga
Dan kalau Dia yang berjaga-jaga atas kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan yang menjaga keluarga saudara, libatkan Dia di sana saudara. Tuhan yang menjaga usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, libatkan Dia di sana. Libatkan Dia di sana saudara. Tuhan menjaga semuanya. Tuhan berjaga-jaga dan melindungi saudara ketika saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Libatkan Dia untuk berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kehidupan bagaimana yang sia-sia sehingga kita akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara menghidupi dan menjalani hidup kita. Di ayat 2 di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dengar saudara, hal yang ditegaskan di sini juga bahwa akan ada kesia-siaan yang lain, di mana kesia-siaan itu adalah menikmati hasil jerih lelah. Itu intinya saudara. Kesia-siaan yang ketiga yang dijelaskan di sini adalah menikmati hasil jerih lelah. Jadi kalau kita berjuang, kita bekerja dan kita mendapatkan hasil dari perjuangan kita, dari pekerjaan kita, itu pun akan menjadi sia-sia. Jika bagaimana sehingga itu menjadi sia-sia saudara, padahal berjuang, padahal kerja keras dan sebagainya. Di sini dikatakan salah satu kesia-siaan adalah menikmati hasil jerih lelah. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Salomo mau menegaskan bahwa berkat dari Tuhan itulah yang tidak sia-sia. Hasil jerih lelah kalau bukan berasal dari Tuhan, kalau bukan diberkati oleh Tuhan, maka sia-sia saudara. Sia-sialah menikmati hasil jerih lelah kalau itu bukan berasal dari Tuhan, kalau itu bukan berkat Tuhan. Saudara, bayangkan hari ini ada begitu banyak orang-orang, pejabat-pejabat dan sebagainya yang berjerih lelah untuk mengumpulkan berkat bagi mereka saudara, untuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai mereka berjuang mengumpulkan harta benda mereka melalui korupsi dan melalui cara-cara yang curang. Bayangkan saudara, sekalipun mereka berhasil korupsi misalnya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Bahkan ketika mereka menikmati hasil jerih lelah mereka, itu pun akan menjadi sia-sia saudara, jika itu tidak berasal daripada Tuhan, jika itu bukan berkat daripada Tuhan. Artinya apa? Supaya apa yang kita miliki itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sampah saudara, maka mari kita berjuang keras mencari berkat yang daripada Tuhan. Artinya mari kita cari berkat Tuhan. Karena ketika berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, maka apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjuang secara dunia, mengabaikan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita peroleh itu akan menjadi sia-sia. Saudara, ada begitu banyak orang yang setelah mencapai segala sesuatu yang dia inginkan, serba kecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tapi hidupnya gersang dan dia merasa hidupnya sia-sia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena hidup yang bermakna itu adalah ketika kita mencari segala sesuatunya daripada Tuhan. Berkat yang bermakna itu adalah ketika kita mencari berkat daripada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana Salomo mengajar kita. Dia menegaskan ada 3 hal tentang kesia-siaan supaya kita tidak mengalami kesia-siaan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sudah belajar saudara bahwa kesia-siaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun
tetapi tidak melibatkan Tuhan. Baik itu membangun infrastruktur dalam kehidupan kita, membangun ekonomi kita, membangun keluarga kita, dalam hal apapun itu, jika kita membangun tidak melibatkan Tuhan, membangun karir, membangun kesuksesan tidak melibatkan Tuhan, dengar saudara, itu akan menjadi kesia-siaan. Ketika ada orang yang berusaha untuk berjaga-jaga tapi tidak melibatkan Tuhan, itu pun akan menjadi kesia-siaan. Dan ketika ada orang yang berjuang, berjerih lelah untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan harta, jika bukan Tuhan yang terlibat di sana, maka itu pun menjadi kesia-siaan. Itu sebabnya mari saudara, mari kita libatkan Tuhan dalam membangun kehidupan kita, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga dalam hidup kita, dan libatkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, supaya berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian nikmati dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berdoa saudara. Namun sekali lagi saya menegaskan, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini.
melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik,
kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.